Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Suara saya terdengar jelas? Ibu Astrid, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah cukup terjelas, Pak. Oke, baik. Jelas sekali, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas feedback-nya. Baik, Bapak dan Ibu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kepegawaian yang pagi ini berjudul Kebijakan Baru Seleksi Administrasi Satya Lencana Karya Satya tahun 2024. Nah, kenapa adanya webinar kali ini? Karena Biro SDM mengeluarkan kebijakan baru terkait SLKS tahun 2024. Kemudian nanti Ibu Astrid sebagai narasumber di sini akan membahas kebijakan apa saja yang ada di Biro SDM dan kemudian tutorial penggunaan aplikasinya. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Astrid Novia Purnamasari. Kepada Ibu Astrid Novia Purnamasari, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fani. Sebelumnya mungkin kita buka dulu dengan berdoa mungkin ya untuk webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Suara saya cukup terdengar jelas ya Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Puji Lestari selaku Ketua Tim Disiplin dan Penghargaan Biro OSDM, yang terhormat para pengelola kepegawaian, yang terhormat para peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menyaksikan webinar pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Astrid Novia. Saya adalah asesor SDMA yang juga tergabung dalam tim disiplin dan penghargaan yang kemudian bertugas sebagai PIC penghargaan khususnya untuk Satya Lencana Karya Satya. Nah, mungkin langsung saja ya saya share screen dulu. Cukup terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah cukup terlihat ya? Layarnya sudah terlihat untuk presentasinya sudah terlihat? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satya Lencana Karya Satya, untuk ruang lingkup pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai seleksi administrasi tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di periode 2024. Terus untuk materi hari ini adalah Bapak Ibu bisa paham terkait kriteria pegawai yang dapat diusulkan SLKS pada periode 2024 serta pemahaman terkait tata cara pengusulan SLKS tahun 2024. Agenda pada pagi hari ini adalah kita akan membahas mengenai dasar hukum, kemudian persyaratan, dan tata cara pengusulan, lalu nanti di akhir ada perbandingan pengusulan untuk SLKS. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Ini di sana dulu dengan 2 kali pembuatan. Aku kan lagi nyamperin kan salah satu di program itu di laporan dari kegiatan program kegiatannya dan laporan tahunan. Iya. Satu lagi nanti kita dokumen BK. Cari jalan dulu. Kan 2 kali di sana. Iya. Oke. Itu kan akhirnya kita lihatkan dulu. Kalau itu masuk. Iya. Maksudnya biar personil dari juga itu. Iya. Ya, oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya.
Oke, agenda pada pagi hari ini adalah kita akan membahas mengenai dasar hukum, kemudian persyaratannya, lalu tata cara pengusulan, dan perbandingan usulan SLKS yang terdahulu dan sekarang. Dasar hukumnya ada 3, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang GTK. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah Surat Edaran Dewan GTK Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pengajuan usul gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan. Oke, untuk persyaratannya nanti ada syarat umum, syarat khusus, dan juga syarat administrasi. Untuk syarat umum, yang pertama adalah WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang NKRI, kemudian memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Nah, kemudian apabila penerima tidak memenuhi syarat, menurut pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2009, Presiden berhak untuk mencabut tanda jasa dan atau tanda kehormatan. Banget ya akses mafia ini. Aku ini mah warnanya belum ini. Ya, kemudian untuk syarat khusus, PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, serta terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selama bekerja secara terus-menerus, yaitu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, PNS yang bersangkutan itu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil CLTN. Kemudian untuk penghitungan masa kerja PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. Jadi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat itu masa kerjanya dihitung mulai dari 0 gitu setelah beliau sudah menjalankan masa hukuman disiplinnya. Lalu yang terakhir, penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS. Untuk syarat administrasi, ini untuk yang terbaru ya menurut Surat Edaran Dewan GTK Nomor 1 Tahun 2022. Ada 4 dokumen. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup usulan tanda kehormatan SLKS secara singkat yang ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan melengkapi data dukung perorangan dalam bentuk PDF. Jadi ada data dukungnya yaitu SK CPNS, SK pangkat terakhir, dan SK jabatan terakhir. Ini ada 4 ya Bapak Ibu. Ada DRH, SK CPNS, SK pangkat terakhir, dan SK jabatan terakhir. Jadi dari ketiga syarat tersebut, kriteria pegawai yang dapat diusulkan SLKS adalah sebagai berikut. Dimulai dari masa kerja ya. Masa kerja untuk yang 10 tahun, di tahun ini kita akan menggunakan sesuai dengan TMT dari CPNS yaitu untuk 10 tahun. TMT 10 tahun maksudnya untuk SLKS 10 tahun. Kemudian yang TMT 20 tahun bisa diusulkan untuk SLKS 20 tahun, dan TMT 30 tahun ke atas, 30 atau 30 tahun ke atas untuk SLKS 30 tahun. Lalu, prestasi kerja tahun 2022 dan 2023 berturut-turut bernilai baik. Kemudian ketiga, tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin atau jangka waktu per kategori. Kemudian yang keempat, tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang CLTN.
Nah, berikut adalah contoh format untuk DRH. Kita coba bahas satu persatu ya, Ibu. Yang pertama, untuk nama lengkap. Nama lengkap silakan diisikan nama lengkap beserta gelar pegawai yang akan diusulkan. Lalu untuk baris yang kedua, silakan diisikan tempat dan tanggal lahirnya. Lalu untuk NIP, silakan masukkan 16 digit angka untuk NIP-nya. Dan untuk yang keempat, jika ada NIP lama, silakan masukkan NIP lama pegawai tersebut. Untuk pendidikan terakhir juga silakan dimasukkan pendidikan terakhir dari pegawai itu. Lalu untuk pangkat golongan terakhir diisikan pangkat dan golongannya, kemudian dalam kurung TMT-nya. Lalu yang ketujuh ada SKCPNS, SKCPNS nomor berapa, kemudian TMT-nya dalam SK tersebut kapan. Kemudian yang kedelapan ada jabatan terakhir. Silahkan diisikan jabatan terakhirnya apa, lalu dalam kurung TMT tanggal berapa. Untuk jenis kelamin, silakan dicoret yang tidak perlu. Lalu yang ke-10 ada tanda kehormatan yang sudah dimiliki. Silakan diisikan apa saja. Kemudian yang ke-11 ada hukum. Sebentar ya Bapak dan Ibu, mohon maaf sinyalnya Ibu Astridnya terlempar nih. Bisa kita tunggu 1-2 menit lagi untuk beliau dapat join kembali. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sepertinya saya kelempar ya. Kita lanjutkan lagi. Ada DRH. Ya, untuk yang ke-10 ada tanda kehormatan yang sudah dimiliki. Silahkan diisikan untuk tanda kehormatan SLKS yang sudah pernah dapat gitu ya. Kemudian yang ke-11 untuk hukuman disiplin. Jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, silahkan diisi dengan pernyataan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang selama masa kerja yang dijalani. Lalu untuk kolom terakhir, CLTN. Jika tidak pernah mengambil CLTN, maka diisi dengan pernyataan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kerja yang dijalani. Oke, lanjutkan lagi. Ya. Kemudian untuk tata cara pengusulan, tahap pertama tentu Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian, silakan lakukan seleksi terlebih dahulu disesuaikan dengan kriteria-kriteria tadi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyiapkan persyaratan administrasi. Jika sudah ada nih list pegawai-pegawai yang sudah sesuai kriteria, silakan masing-masing disiapkan persyaratan administrasinya seperti SKCPNS-nya, kemudian SKKP-nya, SK jabatan terakhir, dan kemudian DRH. Lalu setelah sudah dipersiapkan, tahap ketiga adalah scan dokumen administrasi. 4 dokumen tersebut silakan di-scan dan kemudian digabungkan menjadi satu dokumen PDF. Dan setelah semua perorangan tersebut data dokumennya di-scan, kemudian tahap selanjutnya adalah mengirimkan usulan ke Biro OSDM. Nah, usulan yang dikirimkan ada 2, yaitu yang pertama surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dikirimkan melalui Intrafax. Nah, di dalam surat usulan ini nanti akan ada lampiran yang Bapak Ibu print dari Intranyu. Lalu yang kedua adalah dokumen data dukungnya atau administrasi tadi diinput oleh admin si Peggy pada Intranyu. Alamatnya intranyu.kemenperin.go.id/sipeggy/admin_. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan tunjukkan cara menginput dokumen administrasi pada Intranyu. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Sudah cukup terlihat Bapak Ibu? Layar saya sudah terlihat ya. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu masukkan alamat yang untuk mengusulkan SLKS tadi di intranew.kemenperin.go.id/sipegi/admin_. Kemudian Bapak Ibu akan masuk pada halaman login. Silahkan Bapak Ibu yang menjadi admin Sipegi login menggunakan username dan password dari intranet. Ya. Nah, ketika login tampilannya seperti ini. Lalu silahkan pilih Satya Lancana di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada dashboard, administrasi pegawai, ada Satya Lancana, ada e-fungsional, dan lain-lain. Silahkan tekan yang Satya Lancana. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu bisa sambil membuka ya di komputer. Kemudian bisa langsung sharing kendala-kendalanya apa. Nah, di sini nanti bisa dilihat ada info-info terkait kriteria yang tadi saya jelaskan. Mulai dari masa kerja, prestasi kerjanya, kemudian tidak sering jatuh hukuman disiplin, dan lain-lain. Lalu di sini kita scroll ke bawah, ada tabel pengajuan. Ini tadi saya coba-coba untuk bikinnya. Ada nomor surat dan lain-lain. Lalu di scroll ke bawah lagi ada kayak semacam kotak gitu ya. Di sini ada periode tahun 2024, tanggal suratnya, nomor suratnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah memasukkan nomor surat untuk usulannya nanti. Gitu. Jadi Bapak Ibu udah booking nomor surat gitu ya untuk mengusulkan SLKS-nya. Jadi kita coba misalnya nomor suratnya lalu tanggal suratnya misalnya tanggal 2020. Kemudian kita klik simpan Ibu. Ketika sudah memasukkan nomor surat dan tanggal surat, kita klik simpan. Nah, kemudian nanti langsung lihat di tabel pengajuan. Di tabel pengajuan akan ada nomor surat yang tadi Bapak Ibu masukkan ya. Di sini ada nomor surat, ada periode tahun berapa, tanggal kirim nanti akan muncul ketika Bapak Ibu sudah mengirim, klik tombol kirim di untuk Biro SDM-nya begitu, kemudian jumlah data usulan yang dimasukkan, dan kemudian ini untuk tombol listnya. Nah, tadi kan kita mau coba masukin yang percobaan 2 ya, percobaan 2 SIND ini. Kita klik untuk listnya Ibu, supaya kita bisa memasukkan nama-nama pegawai yang akan kita usulkan. Kita klik listnya di kotak biru ini. Nah, nanti kita scroll ke bawah lagi akan muncul seperti ini. Jadi pilih pegawai untuk diusulkan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu usulkan nama-nama pegawai di unitnya yang sudah masuk kriteria. Misalnya ini di Biro SDM kita coba masukkan yang sudah masuk kriteria, misalnya Mbak Mira ya. Kita coba masukkan Mira Permatasari, kita usulkan. Nah, nanti di bawahnya akan muncul nih Mira Permatasari, TMB CPNS-nya 1 Desember 2023, berarti masuk pada SLKS 20 tahun. Nah, untuk cut off-nya di tahun ini kita akan masuk cut off-nya itu per akhir Desember 2023 gitu. Jadi ini kita masih belum ubah ya Ibu masa kerjanya. Masa kerjanya cut off-nya untuk tahun ini adalah 31 Desember 2024. Nah, itu beliau sudah masuk untuk diusulkan di Satya Lancana 20 tahun. Setelah itu, setelah selesai, bisa dimasukkan kembali nama pegawai yang akan diusulkan lagi. Gitu.
Nah, kalau sudah selesai, siapa-siapa saja yang akan diusulkan, silakan Bapak Ibu upload data dukun yang tadi sudah di-scan. Nah, kita coba untuk upload ya. Coba kita upload. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada upload dokumen. Di sini ada tulisan maksimal 5 MB. Rumah tangga, perkantoran, rumah makan masuk nih kan domestik. Silahkan kita Jadi pilih. kalau misalnya minyak dan lemaknya. Ya, silahkan masukkan data dukungnya. Nah, untuk data dukungnya setelah di-scan tadi, silahkan masukkan nama dan gelarnya, kemudian spasi SLKS yang akan diusulkan. Misalnya ini Mbak Mira Permatasari, SAP untuk gelarnya, spasi 20 karena beliau akan diusulkan pada S20. Silahkan diklik, kemudian di-upload. Klik simpan. Aku gedein. Nah, setelah klik simpan, akan muncul seperti ini. Jadi, ketika sudah upload, akan ketahuan nih Bapak Ibu. Jadi, di dokumen ini ada nama file yang sudah Bapak Ibu untuk upload. Setelah sudah semua diusulkan dan diupload dokumennya, silakan Bapak Ibu print lampiran untuk dilampirkan pada surat usulan yang dikirim ke Intrafax. Caranya adalah print lampiran. Nah, nanti akan muncul barcode dan juga list pegawai yang diusulkan. Nah, setelah itu silakan klik kanan lalu print. Nah, nanti akan muncul save PDF. Di-save terlebih dahulu. Ya, maaf ada lemot ya. Nah, ini mungkin nanti dikasih nama lampiran surat usulan SLKS seperti itu ya. Kemudian di-save. Nanti munculnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah lampiran yang dilampirkan untuk surat usulan yang kemudian dikirim melalui Intrafax, begitu. Nah, setelah selesai, kita kembali lagi. Oke, baru ketika Bapak Ibu sudah print lampiran itu, silahkan kirim usulan. Jadi sebelum kirim usulan, Bapak Ibu print dulu tuh lampiran yang tadi, supaya kalau misalnya udah klik kirim, dia nggak bisa lagi untuk print lampiran gitu. Jadi setelah udah fix print lampiran, baru kirim usulan ke Biro OSDM. Nah, setelah itu, setelah kirim usulan, akan bisa langsung kita proses. Kalau belum kirim usulan, kita masih belum bisa melihat usulan-usulan dan upload dokumen yang sudah dimasukin. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal menunggu konfirmasi dari Biro OSDM. Gitu. Ya. Nah, untuk perbedaannya dengan usulan hari sekarang dan juga yang lalu adalah yang pertama untuk deadline-nya, yang untuk ke Setnek sendiri sebelumnya adalah di maksimal 3 bulan sebelum 17 Agustus. Jadi Biro SDM biasanya dikasih tenggat waktu sampai 17 Mei gitu. Nah, tapi sesuai Surat Edaran GTK nomor 1 tahun 2022 untuk sekarang maksimal Biro SDM itu harus mengusulkan ke
Dewan GTK Setnek itu di maksimal 5 bulan sebelum 17 Agustus. Jadi sekitar di bulan 17 Maret. Gitu. Nah, lalu untuk masa kerja yang sebelumnya masa kerjanya plus 2 gitu ya, misalnya 10 tahun plus 2 untuk pengusulan SLKS 10 tahun. Sekarang sudah disesuaikan kembali dengan TMT yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk absensi, sebelumnya itu ada peraturan tidak diperbolehkan apa selama 2 tahun berturut-turut. Namun sekarang hal tersebut sudah tidak menjadi prasyarat lagi. Ya, sudah demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa saya recap sedikit ya. Tadi kita belajar tentang cara mengusulkan SLKS dalam Intranew, kemudian ada juga kriteria-kriteria SLKS untuk tahun 2024 ini, dan kemudian perbedaannya dengan usulan yang sebelumnya. Begitu. Mungkin demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Astrid. Tadi boleh saya make sure sekali lagi ya Bu Astrid bahwa tadi aplikasi yang dipergunakan itu hanya bisa dilihat oleh para pengelola kepegawaian ya, betul ya? Iya betul, yang menjadi admin si Peggy Bu. Oke. Jadi nggak semua pegawai bisa mengakses aplikasi tersebut ya. Jadi hanya pengelola kepegawaian saja kan ya? Ya. Oke. Dan kemudian tadi saya make sure lagi bahwa cut off masa kerjanya itu di 31 Desember 2023, betul? Jadi kalau misalnya ada masa kerjanya per 1 Januari 2024 dan masih kurang dari 20 tahun pasnya di 1 Januari 2024, beliau nggak bisa ikutan ya, karena cut off-nya di 31 Desember 2023. Iya betul. Jadi untuk yang cut off-nya mungkin di 20 tahunnya di 1 Januari 2024 gitu bisa diusulkan untuk di tahun depan. Oke. Nah, ini ada yang bertanya di chat, kalau yang bersangkutan misalnya pengajuannya terlambat misal di tahun ke-23 untuk Satya Lencana 20 tahun, apakah bisa Bu Astrid? Tentu bisa Bapak Ibu. Jadi untuk para pegawai yang sudah melebihi masa kerjanya dari peraturan tadi bisa diusulkan kembali yang kemudian akan kita proses di tahun 2024. Jadi silakan. Oke, berarti kemudian juga ada yang bertanya dari BSPJ Medan, yang bersangkutan untuk pengusulan yang kemarin tidak diterima. Penyebab pastinya tidak tahu kenapa, sepertinya masa kerja atau alfa. Apakah di tahun 2024 bisa diusulkan lagi, Bu Astrid? Bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, para pegawai yang mungkin tidak masuk kriteria di tahun sebelumnya bisa dimasukkan kembali usulannya di tahun ini. Begitu. Oke, baik. Ada yang ingin raise hand, Bapak dan Ibu? Ada yang ingin bertanya mungkin terkait penggunaan aplikasi? Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang merasa kesulitan ketika mengusulkan melalui Intranew. Oh ya, mungkin sedikit catatan ya Bu Fani, untuk usulan SLKS ini kita kan terakhir mengirim ke Setnek-nya di tanggal 17 Maret. Jadi kemungkinan di bulan Januari nanti akan ada surat edaran. Lalu untuk pengusulannya kemungkinan terakhir di akhir Januari ya. Di akhir Januari 2024 supaya bisa kita proses. Lalu kemudian untuk usulan tersebut bagi yang tidak mengirimkan pada Intranew tidak akan kita proses gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan selain mengirim usulan ke Intrafax, tapi juga mengirim usulan ke Intranew. Bukan usulan tapi mengupload data dukungnya ke Intranew.
Berarti harus dari intranyu ya Mbak, Bu Astrid ya, nggak intravex tuh hanya jadi apa ya, seperti kayak sebenarnya tanpa intravex juga nggak apa-apa ya, yang penting ke intranyunya ya Bu Astrid ya. Jadi kalau misal intravex aja atau fisik aja, intranyunya tidak, berarti berkasnya sama saja tidak kita terima ya Bu Astrid ya. Betul. Jadi yang kita proses adalah ketika sudah mengusulkan ke Intravex, Bapak Ibu juga silakan untuk mengupload data dukungnya ke Intranyu sebagai bukti bahwa sudah memasukkan usulan. Karena kalau misalnya tidak mengupload, tidak akan ada barcode yang tadi, barcode untuk lampiran tadi. Begitu. Oke. Bu Astrid mungkin bisa dijabarkan kembali, dijelaskan kembali terkait perbedaan dari SLKS tahun lalu dan SLKS tahun ini. Soalnya ada beberapa peserta yang baru join nih, ada sekitar 10 orang peserta yang baru join, jadi mungkin terlewat informasinya, jadi biar update juga. Halo. Ya, untuk perbedaan dengan usulan sebelumnya ada 3 perbedaan begitu ya. Nah, yang pertama adalah deadline usulan ke Setnek. Sebelumnya Biro OSDM diberikan tenggat waktu nih maksimal 3 bulan sebelum 17 Agustus, yaitu di tanggal 17 Mei. Nah, untuk yang sekarang Biro OSDM diberikan tenggat waktu maksimal 5 bulan sebelum 17 Agustus, yaitu di tanggal 17 Maret. Itu artinya kita akan memproses usulan itu sekitar di bulan Februari dan sampai pertengahan Maret. Nah, lalu untuk masa kerja yang sebelumnya masing-masing kategori TMT-nya plus 2. Jadi misalnya SLKS 10 tahun, TMT-nya plus 2, SLKS 20 tahun, TMT-nya plus 2, seperti itu. Nah, sekarang disesuaikan kembali dengan masa kerja yang sebenarnya. Lalu untuk absensi, sebelumnya terdapat peraturan tidak diperbolehkan ALPA selama 2 tahun berturut-turut. Nah, sekarang hal tersebut sudah tidak menjadi persyaratan lagi. Begitu Bu Fani. Baik. Syarat umum dan syarat khususnya tetap harus diperhatikan juga ya Mbak Astrid ya berarti ya? Betul, untuk syarat umum dan syarat khususnya tetap diperhatikan. Nah, kalau bisa disimpulkan, kriteria pegawai yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Jadi selain masa kerjanya, prestasi kerja juga berturut-turut bernilai baik untuk tahun 2022 dan 2023. Kemudian, pegawai tersebut juga tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat untuk jangka waktu per kategori, lalu tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang CLTN. Halo. Ada yang raise hand dulu kan? Halo, bentar. Baik Bu Astrid, ada yang raise hand nih, sebentar saya buka dulu. Komputernya agak lama nih Bapak dan Ibu, maaf ya. Ada dari BSPJI Banjarbaru, silahkan Ibu untuk bertanya, iya, Bapak atau Mbak, Ibu. Suara saya terdengar Mbak? Suaranya kecil sekali, boleh Kecil, ya? tolong lebih jelas? Ada nggak suaranya? Mohon maaf. Ya, ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Mbak Astrid, saya dari Ya. Banjarbaru. Ya, Bapak. Ini lebih ke teknis di aplikasinya sih. Jadi kalau di sini kan persyaratannya masih belum disesuaikan ya dengan yang terbaru. Jadi mungkin nanti untuk masa kerja ya juga tadi 10 tahun sudah bisa diajukan ya. Sama berarti kalau misalnya tidak menjadi syarat untuk absensi, berarti yang terlambat pulang cepat itu juga tidak menjadi syarat ya. Betul, jadi Bapak. Kayaknya dari tahun lalu untuk terlambat pulang cepat juga sudah tidak masuk. Iya. Soalnya di aplikasinya kan masih muncul tuh ya info di atas ininya ya, di atas aplikasinya ya. Aplikasi di mana, Pak? Di SKS-nya, di Satya Lencana Karya Satyanya. Nah, itu masih muncul info di atas.
masa kerja minimal 12 tahun, tidak terlambat dan pulang cepat lebih dari 37,5 jam. Nah, itu masih muncul di aplikasi. Ini soalnya saya sambil buka sih, Mbak. Mungkin bisa dibuka untuk aplikasi yang ini, Pak. Mungkin itu aplikasi yang lama ya? Oh, ini yang lama berarti ya? Nanti saya coba di chat. Nah, tapi saya sudah menyesuaikan dengan ininya sih, alamat yang disampaikan tadi. Memang kan saya menjadi salah satu operator ininya, SLKS-nya ini. Nah, info tersebut masih ada sih, masih muncul. Terus kemarin yang tahun sebelumnya itu kan kalau misalnya kita mengajukan pegawai yang memang sudah memasuki persyaratan lah, sudah memenuhi lah, itu kan muncul otomatis ya di SLKS. Apakah ke depannya itu juga akan muncul otomatis? Maksudnya kan nanti memudahkan kita. Oh, ternyata sudah ada di aplikasi tersebut. Apakah memang nanti kita menghitung manual atau seperti apa? Iya, jadi untuk yang tahun ini memang kita sudah ada database-nya, Pak. Cuman memang harus diusulkan terlebih dahulu di di sini di kotak box paling bawah ini. Jadi memang di situ sudah ada data-datanya, tapi Bapak memang harus mengetik secara manual begitu nama-nama orang tersebut. Jadi kita tidak di aplikasi itu nggak ada kayak jebret gitu nama-namanya siapa aja gitu, tapi harus memang dihitung dulu siapa-siapa yang masuk kategori. Oke. Baik. Iya. Mungkin itu aja Bu Astrid, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Ada lagi nih Bu Astrid, sebentar. Kalau misalnya surat usulan, apakah surat usulan berlaku hanya untuk satu usulan atau bisa kolektif? Misal pada tahun yang sama ada yang lebih dari satu pegawai yang mengajukan Satya Lencana. Seperti apa tuh, Astrid? Iya, jadi untuk surat usulan memang kan ditandatangani oleh pimpinan unit ya. Nah, itu silahkan kolektif. Jadi seperti tadi kita bikin surat usulan dulu. Saya tunjukkan aplikasi Intranew-nya ya. Jadi di dalam surat usulan ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan lebih dari satu. Gitu. Sebagai contoh misalnya ini untuk saya batalkan usulan dulu. Untuk yang pekerjaan 2 SCIND ini adalah surat nomor untuk surat usulannya gitu kan. Kita klik listnya. Nah ini kan sebagai contoh saya baru masukkan satu orang nih. Kita bisa masukkan lebih dari satu orang Bapak Ibu. Misalnya saja saya mau masukkan Mbak Fani ya. Kita lihat Mbak Fani. Nah Mbak Fani Putri Permatasari kita coba klik. Kemudian kita klik usulkan. Nah, kita lihat nih Mbak Fani Permatasari, TMT CPNS 1 Februari 2014, masa kerjanya adalah 10 tahun 6 bulan di 17 Agustus. Nah, ini mohon maaf, ini masih kita belum benerin dulu ya, kita sesuaikan dulu. Jadi nanti untuk masa kerjanya cut off-nya per 30 Desember 2023 gitu. Nah, kemudian jabatannya adalah analis SDMA, SLKS yang bisa diusulkan adalah SLKS 10 tahun. Nah, kemudian setelah diusulkan, silakan upload dokumennya. Kita ambil contoh. Nah, ini kan masuk muncul, kemudian pilih file. Kita ambil contoh satu lagi ya, misalnya seperti ini. Upload, simpan. Nah, seperti ini. Jadi misalnya Biro SDM mengusulkan 2 pegawai yang akan diajukan SLKS. Yang pertama adalah Bu Mira dan juga yang kedua adalah Mbak Fani. Mbak Mira akan diusulkan untuk SLKS 20 tahun dan Mbak Fani untuk SLKS 10 tahun. Nah, setelah itu silakan print lampirannya. Ketika sudah upload, silakan print lampiran. Nah, bisa dilihat ini lampirannya ada 2 pegawai yang diusulkan untuk SLKS di tahun 2024 ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu ketika sudah membuat surat usulan, dilampirkan nih nama-nama pegawainya. Jadi satu usulan bisa digunakan untuk lebih dari 1 pegawai. Gitu. Namun tetap untuk ini ya, data dukungnya di scan-nya masing-masing per 1 pegawai.
Sudah cukup jelas, Bapak Ibu yang tadi bertanya? Oke, baik Mbak Astrid, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya terkait disiplin, kalau misalnya yang bersangkutan sudah setelah menjalani masa hukdisnya, apakah bisa? Apakah di tahun itu dia nggak boleh ada hukdis sama sekali? Di 10 tahun itu apa 20 tahun itu? Itu gimana ya Mbak Astrid ya? Betul, jadi sebagai prasyarat ketika misalnya saya mendapatkan hukdis di 5 tahun nih, 5 tahun masa kerja. Nanti setelah saya menjalani proses hukdis, misalnya saya dapat hukdisnya 1 tahun begitu, hukdis sedang misalnya. Nah, kemudian setelah saya menjalani hukdis tersebut sudah selesai, itu masa kerjanya untuk SLKS akan dihitung kembali dari 0. Begitu. Jadi saya baru mendapatkan SLKS 10 tahun ketika masa kerja saya berapa? 15 tahun ya? 15 sampai 16 tahun. Setelah hukdis selesai. Tapi itu dengan catatan hukdisnya hukdis sedang ya. Kalau hukdis ringan nggak masalah ya Mbak Astrid ya? Iya, untuk peraturannya. Jadi sedang atau berat masa kerja kita untuk penerima SLKS dihitung dari 0 lagi ya. Oke, saya baru tahu nih Mbak Astrid. Kalau misalnya CLTN juga seperti itu kan, kalau ada yang cuti di luar tanggungan negara? Kalau untuk CLTN di pausing Mbak Fani. Jadi misalnya di 5 tahun saya CLTN selama 3 tahun nih. Nah, nanti misalnya di tahun ke-8 saya udah masuk kerja gitu. Tapi di 2 tahun lagi saya tidak bisa diusulkan SLKS gitu. Jadi setelah 5 tahun, kemudian dihitung 5 tahun lagi setelah saya CLTN baru bisa diusulkan SLKS gitu. Oke. Terus kemudian misalnya apalagi ya, terus bentar. Yang tadi terkait hukdis juga nih Mbak, misalnya punya masa kerjanya 9 tahun dari Bu Ana Puspitasari Poltek Kendal. Seorang pegawai punya masa kerja 9 tahun lalu mendapatkan hukdis sedang tahun ini. Berarti kapan pegawai tersebut bisa diusulkan mendapatkan SLKS? Berarti kalau misalnya tadi terkait jawaban Mbak Astrid sebelumnya, kalau misalnya dia hukdis sedang tahun ini, berarti dari 0 lagi, kemudian dia bisa diusulkan 10 tahun mendatang. Berarti di masa kerja 19 tahun ya? Oke, wah. Lumayan juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya seandainya nanti yang bersangkutan di tahun ke-19 baru dapat SLKS yang 10 tahun. Apakah di masa kerja 20 tahun yang kemudian tahun depannya anggaplah itu yang bersangkutan sudah bisa menerima SLKS 20 tahun atau seperti apa Mbak Astrid? Masih belum, karena ada catatan hukuman disiplin Mbak Fani. Tadi kan ada di DRH tersebut ada hukuman disiplin kemudian TMT-nya gitu kan. Jadi di situ kelihatan nih beliau di masa kerja berapa, kemudian dapat hukuman disiplinnya apa gitu. Oke. Dan masa kerja tuh dihitung dari CPNS apa dari PNS ya Mbak ya? Dari CPNS, sesuai peraturan dari CPNS. Dari CPNS, oke. Sepertinya itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat sudah kita terjawab semua nih Mbak Astrid nih. Kalau dari Pak Yasin, apakah boleh usul penerima Satya Lencana diberikan di Jakarta? Wah, itu ada pilihan dari para pimpinan Pak. Kami tidak bisa ya Mbak Astrid ya, itu bukan Mbak Astrid yang milih kan ya, tapi pimpinan yang milih kan ya. Pimpinan yang memilih Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diapa-apain ya Mbak Astrid ya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaannya? Ada ini Mbak di chat, berarti yang dihitung hukdis sedang dan berat ya Bu? Iya betul, dari peraturan untuk hukdis sedang dan berat. Oke. Terus kemudian terkait 4 syarat administrasi tadi ada SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir. Untuk jabatan pelaksana, SK pangkat dan jabatan cuma 1, ada 1 kan ya Bu ya?
Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada SK jabatannya sebagai fungsional umum, silahkan untuk dilampirkan. Tapi untuk pelaksana sendiri sih boleh cuman kayak SK pangkat, SK CPNS, SK pangkat dan daerah. Nanti recording rapatnya bisa bukan hanya di-share, tapi kita upload di YouTube. OSDM sekarang punya YouTube, Bapak dan Ibu mohon di-follow dan di-subscribe. Jadi setiap rapat atau webinar pasti kita upload di website YouTube-nya Biro Organisasi dan SDM Kemenperin. Nanti kami share di grup JF Kepegawaian bagi nanti di JF, grup unit JF Kepegawaian itu adalah JF yang grup yang berisi anggota-anggotanya adalah para pengelola kepegawaian. Dan tadi itu Mbak yang terkait CLTN tadi padahal sudah kita bahas ya, tapi ada yang bertanya lagi nih kami gimana kalau yang CLTN terkait pengajuan SLKS-nya. Nah, untuk CLTN nanti ininya kayak pausing gitu Bu. Jadi misalnya ketika saya udah TMT-nya 5 tahun begitu kan. Nah, saya CLTN selama 3 tahun. Jadi itu berhenti di situ. Setelah 3 tahun saya masuk, lanjut lagi nih, berarti tahun ke-6, ke-7 gitu. Jadi nggak dihitung masa kerja gitu Bu Tami. Kemudian ini ada lagi nih Mbak pertanyaannya. Alur atau flowchart, mungkin tahap-tahap tadi ya, saya coba jelasin lagi. Ya, silahkan dijelaskan ulang lagi. Ya, saya jelasin lagi ya untuk tahapan-tahapan pertamanya. Jadi untuk tahapannya pertama tentu saja Bapak Ibu pengelola kepegawaian silahkan melakukan seleksi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti akan di surat edaran akan kita sampaikan lagi mengenai kriteria-kriterianya. Lalu setelah melakukan seleksi, silahkan Bapak Ibu siapkan persyaratan untuk administrasinya. Untuk SK CPNS-nya, SKKP-nya, SK jabatan terakhir, kemudian DRH-nya. Lalu setelah sudah siap nih administrasinya, di-scan dokumen perorangan gitu ya, A, B, C gitu perorangan. Nah, dokumen tersebut silakan di-scan menjadi satu dokumen PDF. Jadi perorangan nih, SK CPNS, SKKP, SK jabatan terakhir, dan DRH. Lalu setelah itu tahap terakhir adalah mengirimkan usulan ke Biro SDM. Untuk usulannya silakan dikirimkan melalui Intrafax. Usulan ini surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit. Kemudian yang kedua adalah dokumen administrasinya atau dokumen data dukungnya diinput oleh admin si Peggy pada intranew.kemenperin.go.id /si-peggy/admin _ gitu. Jadi ada dua pengiriman ya, surat usulan melalui Intrafax, kemudian dokumen administrasi yang udah di-scan tadi di-upload di Intranew. Ya, Bu Astrid boleh naik ke syarat administrasi Bu Astrid? Syarat administrasinya seperti ini. Kan kalau soalnya ada yang nanya nih Bu Astrid, kalau misalnya masa kerja sudah 11 tahun, tapi di tahun ke-11 tuh yang bersangkutan belum mengusulkan SLKS yang 10 tahun. Nah, kemudian yang bersangkutan CLTN 2 tahun. Nah, apakah SLKS-nya diusulkan menunggu SKP 2 tahun setelah CLTN atau tidak? Kalau dari syarat administrasinya berarti sebenarnya nggak harus nunggu 2 tahun ya Bu Astrid ya? Atau gimana Bu Astrid? Untuk apanya? Jadi ketika CLTN diusulinnya? Ya jadi kan yang bersangkutan sebelum CLTN masa kerjanya sudah 11 tahun nih. Tapi ketika itu yang bersangkutan belum diusulkan SLKS. Nah, belum diusulkan SLKS tapi yang bersangkutan kemudian CLTN. Nah, yang bersangkutan sudah aktif kembali nih sekarang. Nah, tapi kan kalau di syarat administrasi tadi nggak ada persyaratan administrasi 2 tahun ya, SKP 2 tahun. Nah, apakah yang bersangkutan karena udah punya masa kerja sebelum CLTN 11 tahun ini, boleh nggak sih dia diusulkan untuk penerima Satya Lencana 10 tahun?
Kalau dari persyaratan kita sih memang harus ada untuk SKP-nya ya Mbak Fani. Jadi mungkin bisa diusulkan setelah beliau mendapatkan SKP 2 tahun atau gimana Bu Desi? Bisa ditambahkan? Oke, baik. Oke, Bu Desi juga sepakat sih. Jadi mungkin menunggu untuk beliau mendapatkan penilaian di 2 tahun terakhirnya. Jadi 2 tahun ya? Jadi 2 tahun. Jadi 2 tahun yang jadi yang bersangkutan boleh mengusulkan SKE 2 tahun setelah beliau aktif sebagai pegawai kembali ya, Mbak Astrid ya. Karena terkait terkendala di SKP-nya tadi ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Ditanya-tanya aja nih Mbak Astridnya nih. Mumpung apa? Mbak Astrid, nanti di surat edaran yang dikirimkan oleh Biro OSDM nanti terlampir DRH yang formatnya kan ya Mbak Astrid ya? Ada teman-teman yang tanya soalnya. Kalau penjual masa kecil pun cuma nambahin. Penjual masa kecil tuh hal yang Oke, mungkin saya share kembali ya untuk DRH-nya. Ya, kemudian sambil nunggu Mbak Astrid share DRH nih Mbak Astrid, ada yang bertanya jika PMK itu peninjauan masa kerja nanti berubah nggak sih masa kerjanya untuk pengusulan SLKS sesuai SK PMK atau tidak ya Mbak? Kira-kira SK peninjauan masa kerja dan SK masa kerja yang dimaksudkan oleh Setnek itu dari CPNS atau misalnya bisa peninjauan masa kerja juga sih Mbak Astrid? Gimana Mbak Astrid? Boleh dijelaskan? Jadi untuk peninjauan masa kerja itu kan cuma nambahin ini ya, apa namanya? Masa kerja. Masa kerjanya gitu. Tapi untuk pengusulannya sesuai peraturan sih sesuai dengan SK CPNS-nya begitu. Dari TMT CPNS-nya. Oke. Berarti yang dimaksudkan Setnek adalah dari awal dia CPNS ya. Peninjauan masa kerja mungkin hubungannya dengan gaji kali ya. Kalau misalnya SLKS itu memang yang organik, masa kerja organiknya yang kita dari awal CPNS-nya berapa tahun. Seperti itu ya Mbak Astrid ya. Ini coba kita jelaskan lagi untuk DRH-nya ya mungkin. Kita coba lihat. Nah, sebenarnya untuk DRH ini akan kita lampirkan untuk surat edarannya nanti, tapi nggak apa-apa. Saya coba jelasin lagi. Yang pertama adalah untuk nama lengkap, silakan diisikan beserta gelarnya, lalu tempat tanggal lahir, NIP lama, pendidikan terakhir, pangkat nanti ditulis ya Bapak Ibu, pangkat terakhir pegawai yang diusulkan itu apa, kemudian dalam kurung TMT-nya kapan. Untuk SK CPNS silakan dituliskan nomor SK-nya dalam kurung TMT-nya kapan. Lalu jabatan terakhirnya apa? Misalnya analis SDMA begitu. Nah, TMT-nya kapan? Gitu. Jenis kelamin ini silakan dicoret yang tidak perlu. Lalu ini tanda kehormatan yang sudah dimiliki, silakan diisikan nomor dan tanggal Kepresnya. Lalu untuk hukuman disiplin, jika tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, silakan dituliskan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja yang dijalani. Nah, nanti kalau misalnya ada hukuman disiplin, silakan jenisnya apa, lalu nomor dan TMT dijatuhi hukumannya sampai kapan.
Itu yang terakhir CLTN juga jika tidak pernah silakan diisikan tidak pernah mengambil CLTN selama masa kerja yang dijalani. Nanti contoh DRH ini akan kita lampirkan di surat edaran yang terbaru. Kemudian Mbak Astrid, saya mau tanya lagi yang terkait tadi kan yang tanda tangan atasan langsung ya. Atasan langsung yang di sana kalau misalnya tingkat pelaksana apakah bisa ditandatangani oleh Kasubag atau harus tetap kepala satkernya yang tanda tangan ya? Lebih baik kepala satker sih, Bu Fani. Oke. Dan kemudian tadi DRH-nya perlu dicap atau tidak ya? Mempengaruhi validitas pengusulan juga atau tidak ya? Lebih baik ada cap basah ya Bapak Ibu di tanda tangan atasan langsung ya. Atasan langsung yang dimaksud adalah kepala satker ya Mbak Astrid ya? Oke. Jadi kalau misalnya kepala satker di tempat tersebut adalah kepala sekolah, kalau kepala satker itu setingkat kepala BDI ya kepala BDI, jadi nggak usah kalau misalnya balai nggak usah atau balai besar nggak usah ke sesnya, nggak usah seperti itu ya Mbak Astrid ya, cukup di kepala satker setempatnya saja ya. Betul, langsung ke kepala satkernya saja. Ini mungkin ada pertanyaan dan dicap ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Fani mungkin. Ya, jika pegawai sedang tugas belajar, apakah dihitung masa kerjanya? Gimana tuh Mbak Astrid? Untuk tubel mungkin masih dihitung ya karena beliau ini masih aktif begitu kan, tapi beliau masih bisa dihitung untuk masa kerjanya karena beberapa waktu lalu sepertinya OSDM juga pernah mengusulkan pegawai yang sedang tubel yang tidak, untuk peraturannya sih tidak menyebutkan tidak boleh gitu kan, tapi sepertinya waktu itu pernah untuk mengusulkan tubel, jadi tetap dihitung. Oke, karena tubel itu penugasan untuk belajar ya Mbak Astrid ya, jadi tugas belajar juga terhitung ya masa kerjanya ya. Tapi apakah yang sedang tugas belajar boleh diusulkan atau tidak ya? Di dalam aturan tidak menyebutkan untuk tidak bisa diusulkan sih Mbak Fani, tapi nanti mungkin ada kebijakan pimpinan tersendiri terkait hal ini. Oh, jadi untuk yang tugas belajar nggak boleh diusulkan SLKS terlebih dahulu, jadi yang bersangkutan lulus dulu ya baru boleh, atau gimana Mbak sih? Tadi saya masih kurang paham. Iya. Kalau di dalam aturan sih tidak ada yang seperti melarang untuk diusulkan kayak tadi CLTN sih. Jadi tapi CLTN aja pengusulannya setelah dia CLTN gitu ya. Jadi mungkin tugas belajar lebih baiknya juga diusulkannya setelah tugas belajar selesai, seperti itu ya Mbak Astrid ya. Kalau lihat. Oh iya. Ada yang tugas belajar prof sama tugas belajar mungkin hal ini perlu kita diskusikan juga dengan Setnek sih Mbak, karena di aturan tidak ada yang melarang untuk tidak diusulkan gitu, cuman memang ada beberapa pegawai kan ya, ada yang tugas belajar yang off, ada yang on gitu. Jadi kayaknya memang harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Setnek. Jadi tetap harus di make sure lagi ya tipe tugas belajarnya seperti apa ya. Jadi nggak bisa dijawab secara menyeluruh dan umum ya untuk terkait dengan tugas belajar, karena kita harus melihat case per case-nya satu-satu. Ini tipe tugas belajar yang apa gitu ya Mbak Astrid ya. Jadi nanti mungkin yang bertanya terkait tugas belajar mungkin bisa nanti tanya secara pribadi ke Mbak Astrid, karena nanti ini ada
jawaban tersendiri dan mungkin tiap orang jawabannya berbeda. Seperti itu ya Mbak Astrid ya. Ya, betul. Dan kemudian Mbak Astrid, kalau misalnya yang bersangkutan belum pernah mengajukan SLKS 10 tahun, padahal masa kerjanya sudah 20 tahun, itu dia berhak dapat yang 10-nya atau langsung ke 20 ya Mbak Astrid? Langsung ke 20. Biasanya kalau misalnya beliau sudah 20-an lalu kita usulkan 10 tahun, dari Seteknya malah ditolak. Jadi mungkin langsung saja ke SLKS 20. Oke, baik. Jadi yang bersangkutan nggak dapat yang 10 tahun ya, dapatnya langsung 20 ya. Ya. Sip. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanya lagi? Jadi gimana nih Bu? Bu Desi mungkin bisa membantu menjawab. Jika ada pegawai dosen masa kerja sebagai dosennya sudah 10 tahun lebih, tapi masa kerja sebagai ASN belum 10 tahun, apakah bisa diajukan? Saya kurang mengerti nih Bu, maksudnya masa kerja sebagai dosen dan masa kerja sebagai ASN, perbedaannya di mana nih? Apakah bisa? Oke, izin bantu menjawab ya. Mungkin saya juga agak bingung nih pertanyaan dari Pak Syahrul Huda ya. Yang dimaksud di sini masa kerja sebagai JF-nya atau total masa kerja dari penghitung dari CPNS-nya gitu Pak. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan untuk peninjauan masa kerja itu ya, itu kan berarti ada penambahan masa kerja. Akan tetapi untuk menghitung TMT atau istilahnya cara menghitung dari Satya Lencananya itu adalah tetap mulainya dari CPNS-nya, TMT CPNS-nya. Jadi disitulah kita bisa menghitung kapan dia 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Jika misalnya dia ada penambahan masa kerja karena ada peninjauan masa kerja, itu ya berarti mempengaruhinya hanya total masa kerja. Tapi untuk perhitungan dia kapan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahunnya itu adalah dari TMT CPNS-nya. Seperti itu Pak Sahrul. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Bapak yang ada di chat itu. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang raise hand Bu Desi dan Mbak Astrid, ada dari Pak Arminas nih. Silahkan Pak untuk bertanya. Pak. Silakan yang raise hand. Tiba-tiba raise hand-nya hilang. Oh. Tapi itu hidup lagi, jadi nggak ngerti nih. Jadi bertanya, atau mungkin Pak Arminas? Halo Pak Arminas? Kalau enggak, kita ke Pak Sodri nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini halo. Yang lagi berbicara Pak Sodri atau Pak Arminas ya? Pak Sodri, Pak Sodri. Pak Sodri, oke Pak Sodri. Baik. Ya, terima kasih kesempatan yang diberi kepada saya. Saya Sodri dari Barisan Lampung. Mohon izin tanya Bu, dalam daftar riwayat hidup itu kan ada yang mengisi yang misalnya 10 tahun dia sudah dapat ya. Dalam usulan kan menuliskan nomor penghargaan Satya Lencana 10 tahun. Nah kalau punya teman ini hilang gitu loh, dia tidak terdeteksi kemana dan cari-cari nggak ketemu. Kalau tidak diisi nomornya, apa diizinkan apa gimana Bu? Itu satu. Terus kedua, pengusulan untuk Satya Lencana ini kan ini sudah masuk bulan Desember. Untuk mulai proses bisa di bulan apa startnya? Terima kasih, saya cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Ada pertanyaan dari Ibu Arminas soalnya. Oh iya, baik, silahkan ditampung. Ya baik, Bu Arminas silahkan bertanya Ibu. Maaf Ibu, masih di mute Ibu. Saya soalnya nggak bisa
unmute nih, Bu. Oke, mungkin sambil menunggu, saya akan menjawab pertanyaan dulu mungkin yang Bapak ini dari Pak Sodri. Iya. Untuk Pak Sodri, pertanyaan pertama, ketika pernah mendapatkan tapi lupa begitu. Mungkin nanti sebelum mengusulkan bisa infokan ke saya, Bapak, kira-kira di tahun berapa beliau mendapatkannya. Nanti saya coba konfirmasi ke Setnek untuk nomor dan nomor Kepresnya. Kalau misalnya memang tidak diketemukan, nanti bisa langsung saja diusulkan tanpa menggunakan nomor Kepresnya gitu. Cuma dituliskan aja SLKS 10 tahun. Tapi mungkin konfirmasi ke saya terlebih dahulu begitu, Pak. Baik, Bu. Nanti saya coba carikan data-data yang di sini dan juga di Setnek. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi terkait apa tadi, Pak? Mulai pengusulan untuk tahun berikutnya, Bu. Oke, karena dari persyaratan sendiri kan tadi ada nilai SKP 2022 dan 2023 bernilai baik. Jadi mungkin mulai Januari, Pak. Jadi ketika sudah ada nilai SKP sudah muncul, baru bisa diseleksi dan bisa diusulkan. Gitu. Jadi mulai Januari kita akan mengedarkan suratnya sekitar akhir-akhir pertengahan atau akhir Desember sih sepertinya, Pak. Untuk kemudian bisa dilakukan pengusulan di bulan Januari sampai 1 bulan di Januari awal sampai akhir Januari. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, Bu Arminas, apakah sudah bisa bertanya, Ibu? Apakah mic-nya sudah bisa hidup? Ada pojok kanan atas, Mbak. Di mic-nya dinyalakan. Ada kamera, mic, share, live. Atau mungkin Bu Arminas bisa bertanya lewat chat jika ada kendala terkait mic-nya. Iya, silahkan sambil menunggu Bu Arminas, silahkan. Ada siapa nih? Pak, siapa Pak? Nama aslinya siapa nih Pak? Di sini namanya soalnya NB41 eksternal. Ya, silahkan bertanya Pak, dinyalakan mic-nya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sosialisasi ini sangat baik karena kami yang ada di daerah bisa langsung mengetahui aturan-aturan yang sekarang ini yang update. Karena terus terang banyak di antara kami yang sebenarnya sudah memenuhi, cuman karena kadang informasi-informasi yang sangat baik ini tidak sampai ke daerah. Saya kebetulan Satker Makassar, Mbak Fani. Kemudian yang saya mau tanyakan, kebetulan tadi itu contohnya sama dengan TMT satu angkatan saya, artinya bahwa yang CPNS 2014 sudah bisa mengusul Januari tahun depan ya, Mbak. CPNS 2000 berapa Pak? 2014? 2014. Berarti udah berapa tahun nih per Desember? Belum Mbak Astrid. Itu kayaknya angkatan saya tuh Mbak Astrid. Tadi Mbak Astrid kayaknya cut off-nya di aplikasi masih 17 Agustus 2024. Padahal cut off-nya kan tadi yang kita share adalah cut off-nya di 31 Desember 2023. Jadi kalau saya sendiri angkatan 2014, masa kerja 10 tahun saya di 1 Februari 2004. Nah, tapi berarti kurang dari itu
Angkatan saya harusnya belum ada yang dapat ya. Wah, bagus dong Mbak. Ternyata kita satu angkatan ya. Artinya Iya. sama-sama dulu. Jadi baru bisa diusulkan tahun depan ya. Iya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Fani. Berarti yang sudah bisa bisa diusulkan sampai tahun 2013 kalau ada 2013 ke bawah itu sudah bisa pengusulan SLKS ya Mbak Astrid ya. Tapi kalau 2014 belum ya Mbak Astrid ya. Ya betul. Jadi untuk cut off-nya per Desember. Tadi maaf untuk di aplikasi memang masih belum dibenerin. Jadi nanti kita sesuaikan lagi sesuai dengan cut off yang kita informasikan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya. Kita terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu 202 orang hadir mengikuti webinar kepegawaian kali ini. Luar biasa atensinya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, jika nanti sudah tidak ada yang ditanyakan lagi pada sesi kali ini, Mbak Astrid, kalau misalnya materi kira-kira boleh di-share nggak ya? Banyak teman-teman yang nanya nih. Iya, nanti untuk file akan kami share di grup dan kemudian di file library. Nanti silakan dicari di file library Biro Kepegawaian. Nanti di situ akan ada file yang paling atas, itu adalah file untuk materi hari ini. Oke, baik. Jadi baik Bapak dan Ibu nanti untuk materi boleh di-share dan nanti akan di-share oleh Mbak Astrid dan kemudian nanti untuk rekaman ulangnya akan kami upload di YouTube. Pastikan Bapak dan Ibu follow dan subscribe akun YouTube kami. Supaya Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya Bu Desi. Gimana? Ada yang nanya lagi ya Bu Desi ya? Ya, ada pertanyaan dari BSPJI Padang nih, Fani. Jadi saya masih belum keluar soalnya. Nah, oke. Ini tadi dijelaskan bahwa untuk pengusulan SLKS dihitung semenjak TMT CPNS. Misalkan saat pengusulan setelah rencana 10 tahun, di saat masa kerjanya TMT CPNS sudah 12 tahun. Pertanyaannya, apakah di saat pengusulan 20 tahunnya tetap dihitung TMT CPNS atau setelah rencana tetap dihitung TMT CPNS-nya Bapak Ibu. Jadi meskipun usulan pertamanya di 10 tahun dia terlambat misalnya 2 tahun, untuk yang 20 tahun tetap disesuaikan dengan TMT CPNS-nya. Gitu. Tapi mungkin bisa di make sure dalam pengajuan 10 ke 20 nggak ada hukdis sedangnya juga ya Mbak Astrid, sedang dan berat ya? Ya betul, tetap diperhatikan terkait syarat umum dan khusus yang tadi. Karena kalau misal sedang atau berat di hukdisnya itu dari 0 lagi, kayak di Pertamina, dari 0 lagi. Oh iya Bapak dan Ibu, jadi webinar pada hari ini tidak hanya terkait pelaksanaan seleksi administrasi, tapi nanti jam 1 siang nanti ada webinar kepegawaian yang tidak kalah seru. Itu nanti tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional. Ada narasumbernya Mas Didik Sulaiman dan Ibu Mira Permatasari dari tim jabatan fungsional Biro SDM. Akan dijelaskan terkait implementasi Permenpan 1 2023 dan PKBKN 3 2023. Jadi pastikan Bapak dan Ibu Jeff yang punya jabatan fungsional dan para pengelola kepegawaiannya tentunya mungkin bisa hadir di jam 1 nanti di webinar nanti. Baik Bapak dan Ibu, bisa mungkin webinar pada pagi hari ini kami selesaikan. Maaf jika saya, Ibu Astrid dan Ibu Desi, kami punya salah atau mungkin kurang dalam penyampaiannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, Bu Desi dan Bu Astrid? Tidak? Cukup? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu lagi pada webinar nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Makasih Mbak. Makasih Mbak Astrid. Eh, Mbak Tani. Sama-sama. Mbak Desi.